it's allowed to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Hello guys, welcome back to our channel. Hello. Ini udah record? Sudah. Oh, udah record. Okay. Hello guys, welcome back to our channel. Kali ini kita akan ngebahas hal-hal misteri Yang ada di Kabupaten Situbondo. yang ada di Situbondo. Ini tentang hantu. Kok hantu ketawa-ketawa? Halo, kembali lagi di podcast kreatif Matus Kreator. Betul. Karena enggak, ini jempol. Jadi kita akan ngebahas hal-hal yang amat sangat Misterius. yang ada di Kabupaten kota Situbondo. kita sendiri, di tanah kelahiran kita. Setiap tentang misteri itu sebenarnya boleh Ulik ya? Bukan diulik yang gimana. Kalian tuh Tapi bisa ada yang menerima, ada yang tidak menerima. No problem jika kalian itu tidak percaya karena hal itu. Tapi kita akan ngebahas hal-hal misteri yang memang di kota kita ini sudah banyak yang membicarakan, menjadi perbincangan dari nenek moyangku yang seorang pelaut, kemudian dari aku yang Anda seorang karyawan. enggak, aku yang seorang pemakan segala. Oke. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas tentang hal misteri di episode misteri malam Jumat. Malam Jumat misteri. Gitu. Well, Jadi ini ada Ngomong-ngomong- salah satu tempat di Kabupaten Situbondo. namanya Apalagi kalau bukan Jakarta Loid. Jakarta Loid. Aku takut tiap mulung itu lewat sana. Jadi guys, Jakarta Loid. Sebenarnya Jakarta Loid ini adalah itu salah adalah satu perusahaan yang Kenapa bergerak perusahaan di bisa jadi bidang- misteri? Nah, itu yang harus kita ulik di sini. Jadi, perusahaan itu adalah dulu masih Anyar Panarukan. Aktif Itu ya dulu. aktif. Kita sekarang udah nggak aktif lagi aktif ya lagi. untuk jalur laut Anyar Panarukan, dan akan diaktifkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim segera. Nah, zaman Belanda dulu itu kargo-kargo barang yang besar-besar itu mereka kan ada perusahaannya biasanya. Nah, perusahaannya itu namanya PT Jakarta Loid itu. Jadi Dan mereka itu punya perusahaan atau punya kantor cabang di Kabupaten Situbondo. Letaknya di daerah Stadion Kabupaten Situbondo. Intinya di situ deh. Apa itu namanya? WR Supratman. WR Supratman. Nah, di daerah Jalan WR Supratman itu kalau kita lewat, nah itu ada terdapat salah sebuah satu bangunan bangunan tua. Halamannya besar banget. Rumahnya juga gede banget. Nah, Tapi yang jadi misteri, rumah itu sudah berapa puluh tahun tidak ditempati dulu. iya, karena jalur Anyar Panarukan itu kan sudah dihentikan sementara ya. Jadi PT Jakarta Loid sekarang ada di daerah Ketapang sana. Jadi mereka punya pindah kantor. Entah kenapa kantor itu dibiarkan gitu Begitu aja saja, gitu. Kami juga sebagai warga lokal, warlok. Nah, sebagai warga lokal itu juga nggak tahu lebih lanjut sih ya sebenarnya tentang kenapa bangunan itu ditinggalkan dengan begitu aja gitu di situ. Akhirnya banyaklah misteri-misteri yang Terjadi di rumah tersebut. kantor tersebut. Rumahnya Dan- memang bangunan tua, bangunan Belanda, dan halamannya luas sekali guys. Mungkin karena Dan dulu itu letaknya di ekspedisi pinggir ya. jalan Pantura Pantura. kan, jadi kalian bisa tahu, maksudnya lokasinya kayak apa. Jadi masih zamannya uka-uka dulu Uka-uka. tuh. Dulu Nah, sempat trending karena uka-uka yang ada di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia itu mau Datang. mau ambil episode uka-uka di Jakarta Jakarta Loid. Loid itu. Tapi akhirnya gagal, nggak Karena? jadi karena katanya hantunya itu seperti pasar di sana. terlalu banyak Terlalu ya. banyak dan kayaknya nggak memungkinkan untuk warga yang memang rela ada di uka-uka tersebut bisa ngejalanin hal itu. Jadi Jadi, mereka nggak mau ambil resiko yang betul. lebih jauh. Menurut aku juga kayaknya
Di sana itu bener-bener kalau lewat aja kayak memang merinding. Terlebih pas waktu malam ya Lil ya. Iya, kalau sudah Pas mulai waktu gelap malam, itu mulai jam 8 lewat itu sudah mulai ya aura aku punya hawanya. teman daerah rumahnya tuh daerah sana. Jadi ceritanya ketika dia masih kecil ada program PKK di daerah rumahnya. Oke. Aku nggak mau nyebutin temanku ini siapa gitu ya. Tapi dia tuh cerita dengan ianya gitu ya. Karena aku sudah bilang kalau cerita misteri itu boleh beranggapan nggak percaya deh. Ada yang beranggapan percaya. Kita hanya menyebarluaskan info aja sih istilahnya. Kalau di Kabupaten Situbondo ini juga ada hal-hal misteri yang terjadi gitu. Nah, jadi temen aku ini ketika dia masih TK, ibunya kan ikut PKK di kompleknya, di RT-nya. Terus dia tuh mau ngadain namanya lomba Agustusan tentang ibu-ibu tuh lomba masak tentang kreasi nasi goreng. Oke. Nah, Detail banget Anda taunya ya. iya tahu karena dia memang cerita sama Oh, aku. gitu. Oke. Dan? Terus karena RT-nya ini nggak punya lahan yang lapangan atau apalah, jadi dia mau pakai di Jakarta Loid itu karena memang halamannya kan besar. Jadi dan Jakarta Loid itu juga masuk RT-nya dia sebenarnya. Jadi bisa mau pakai di sana. Oke. Terus kan namanya itu kan orang-orang ya, maksudnya di sana nggak ada yang namanya bukan manusia gitu, semuanya manusia yang normal gitu ya. Cuman namanya di juga sisi lain, mau ngadain lomba-lomba perlombaan nasi goreng, masak-memasak gitu. Ketika nasi goreng itu sudah masak semua dan dikreasikan di piring masing-masing. di piring masing-masing dengan hiasan-hiasan itu, karena lombanya juga dihitungnya itu dengan nilainya paling tinggi kalau dia bisa menghias makanan yang paling bagus Dan gitu. unik ya. Dan unik, enak juga rasanya. Sebenarnya gitu ya, lomba-lomba Agustusan di Indonesia sih rata-rata kayak gitu. Terus dia tuh ingat ketika dia masih TK, dia datang ke sana karena ibunya ikut mewakilin ininya ya, RT-nya gitu. Di sana itu ikut juga. Terus ada salah satu nasi goreng yang dikasih pup. Ih. Pup. Iya, I know it. Kotoran ya. Kotoran di atas nasi gorengnya. Dan itu terjadi Itu maksudnya siapa gitu loh yang tega ngasih pup segitu Kotoran banyaknya di atas nasi goreng. Masa iya ada anak kecil yang naik ke atas nasi goreng? Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Di Dan- luar nalar juga. Nah, dan itu, jadi dia kejadian tuh itu tiba-tiba langsung ada gitu ya. iya, jadi ketika sudah mau dinilai, jurinya juga heran. Maksudnya jurinya kan Pak RT-nya dan lain sebagainya itu juga heran gitu loh. Kenapa bisa Kenapa tiba-tiba ada pup begitu? di sana di atas nasi goreng itu? Nah, itu semenjak kejadian itu di sana RT-RT-nya juga warga-warga di sana juga Sudah mulai aware ya, sudah mulai waspada maksudnya ya. Jadi akan hal itu. kalau aku waktu itu dengerin ceritanya, aku juga kayak Percaya nggak percaya ya? kenapa pup ada di atas nasi goreng sih? Gitu kan. Ya, setelah adalah seperti Ustadz di daerah situ gitu ya. Itu bilang katanya memang apa sih? Banyak aktivitas Makhluk di luar makhluk astral yang ada di dimensi sana kita. itu nggak suka ada keributan atau keramaian tempatnya dipakai seperti itu gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong masalah hantu ya, emang kamu pernah ngeliat hantu? Aku mau ngeliat hantu. Hantunya itu. Hantunya itu enggak sih, aku sih hanya bercerita. Ada orang cerita, aku ceritain balik. Kan kalau cerita diceritain itu hebat gitu kan, Oke. maksudnya. Tapi secara pribadi, menambah cerita-cerita kita di dalam hidup kita gitu. tapi secara pribadi nggak pernah yang ngeliat hantu langsung di Jakarta Loid itu. Alhamdulillah jangan sampai guys. Sampai. Karena itu katanya bilang itu pasarnya hantu, pasarnya setan yang ada di Kabupaten Oke. Situbondo. Tapi kalau merinding-merinding gitu sering. Iya sering lah. Oke. Alhamdulillah jangan sampai juga ya. Tapi kalau lewat sana memang ada sesuatu hal yang kayak auranya tuh beda gitu ya. Makanya beda. Jadi mulai- untuk kalian mungkin warga Situbondo atau warga yang memang bukan Kabupaten Situbondo tapi sering lewat di daerah itu, boleh dong share. Apa sih kalian pernah lihat apa sih di Jakarta Loid itu, kenapa menjadi sebuah trending dari nenek moyang kita hingga anak cucu nanti gitu loh. Jadi komen betul. pengalaman apa yang kalian rasakan, yang kalian sudah entah teman atau hadapin siapapun ya? ada kejadian apa sih di sana. Kalau aku mewakili aku tadi itu dari temanku seperti itu gitu loh.
ada sampai segitunya gitu. Mereka itu bikin nasi goreng terus di atasnya ada pupnya. Pup beneran, pup manusia by the way. Kan bau coy. Gitu. Nah, itu dia. Kalau kamu pernah nggak sih? Kalau secara pribadi sih nggak, karena aku tipe-tipe orang sensitif dengan hal begituan ya. Sensitif. Kalau nggak langsung sih nggak, cuman kalau merasakan itu ya sering. Kan aku sering pulang malam tuh lewat situ. Kamu sering pulang malam. Kamu ngapain? Lewat situ lagi. Jadi memang kalau dibilang banyak ya banyak, cuman Untuk orang-orang yang dengan kasus dia punya indigo gitu ya, dengan orang indigo itu mungkin kamu juga mirip-mirip orang indigo gitu kah? tapi saya waras kok, beneran masih waras, nggak indigo. Indigo. Iya. Iya, kamu orang dengan indigo. Tidak, saya orang Tidak. waras. Tapi kamu dengan orang dengan hal-hal sensitif gitu. Sensitif dengan hal-hal Hal-hal begituan. kayak gitu. Nah, itu dia tuh. Sebenarnya di antara kita sebagai manusia itu banyak ya yang Ada. dikasih kelebihan hal-hal kayak gitu. Kalau aku sih jangan sampai. Kalau dia rada sensitif gitu dengan hal gitu. Betul. Dia selalu kalau lewat sana selalu merasakan hal-hal sensitif. Kalau aku lewat sana, akunya yang sensitif dengan tempat itu. Jadi akunya yang menjauh. Jadi gitu guys. Itu cerita Sedikit misteri tentang salah satu tempat yang mengerikan di Kabupaten Situbondo. Nah, kita akan menguak semua misteri-misteri misteri lagi. yang ada di Kabupaten Situbondo Jangan lupa tadi juga ya share pengalaman kalian tentang Jakarta Loy. di kolom komentar. Ya karena kita juga kenapa sih menjadi sebuah misteri di kabupaten ini. Betul. Jangan lupa like, comment, dan And subscribe. also like video ini.